Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Damas, Daeng Mas Negara. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Bandicam untuk merekam layar. Nah, sebelum kita lanjut nih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share video tutorial saya ini. Baik teman-teman, saya sudah memiliki aplikasi Bandicam ini ya, shortcutnya. Kita buka. Nah, seperti ini tampilannya. Saat kita buka, ini ada beberapa menu. Ini adalah menu pause untuk jeda, untuk menghentikan sejenak. Ini sebentar aktif. Jadi ketika kita menekan tombol ini, maka video recording kita akan play. Kemudian akan muncul icon seperti ini untuk memberhentikan video recording kita. Nah, di bagian pengaturan ini ada beberapa submenu, yaitu menu awal. Ini artinya kita bisa memilih mode rekaman, apakah nanti bentuknya kotak, ataukah bentuknya full screen, ataukah hanya tetikus saja. Artinya tetikus hanya bagian kursor saja, ataukah nanti untuk mode rekaman game atau perangkat tertentu. Jadi kita pilih yang bagian mode rekaman layar penuh. Nah, selanjutnya untuk bagian umum ini, menu umum ini, di bagian hasil rekaman ini kita akan menyimpan file recording kita di mana. Jadi kita bisa mengaturnya, settingnya itu di bagian sini ya, titik 3 ini. Tinggal kita nanti pilih bagian mana kita simpan. Setelah itu pilih folder. Oke. Jadi saya menyimpannya di bagian dokumen, terus ada folder Bandicam namanya. Nah, ini ada berapa pilihan. Jendela Bandicam selalu di atas. Ketika kita mencentang ini, maka Bandicam itu akan berada pada layar atas kita. Tapi ketika kita mencentang ini, cutkan Bandicam ke terakhir saat jalankan, maka dia akan minimize. Ataukah kita mencentang ini, maka Bandicam akan selalu berada posisi seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian tingkat lanjut. Di awal proses instalasi ini dalam bahasa Inggris. Oke, untuk pengaturannya kita pilih tingkat lanjut. Jadi jika masih dalam bahasa Inggris, kita nanti pilih setting ya, tingkat lanjut. Terus kita pilih bahasa. Oke, ini bahasa ya, tab bahasa. Nah, tab bahasa nanti ini teman-teman pilih bahasa Indonesia. Jadi awalnya itu adalah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Tergantung juga sih sebenarnya. Ada kalanya bahasa Rusia, ada kalanya bahasa Inggris. Jadi untuk memilih bahasa Indonesia, jadi kita pilih pada bagian tab bahasa, terus nanti pilih bahasa Indonesia, kemudian oke. Nah, untuk ini jadwal perekaman kita tetap seperti ini aja, tidak ada jalur perekaman otomatis tetap tidak aktif, oke. Untuk video, oke. Untuk video, menu video ini kita bisa setting. Ketika kita centang ini, artinya kita akan mengaturnya bahwa kita menggunakan tombol F12 untuk menghentikan rekaman. Jadi ini bisa diganti ya teman-teman. Misalnya bisa pakai spasi atau mungkin pakai F1 dan seterusnya boleh. Sama juga ketika kita mengaktifkan tombol jeda ini, kita centang, maka kita bisa mengaturnya. Ketika kita misalnya menekan Shift F12, maka secara otomatis video recording kita akan jeda sejenak atau berhenti sejenak. Tapi untuk saya ini sementara dibuka centangnya aja. Yang berikutnya kita centang juga ini ya, tampilkan kursor tetikus. Artinya kita akan menampilkan kursor kita yang bergerak ini ya. Oke, kita akan menampilkan kursor kita, maka kita centang aja. Terus berikutnya kita pilih atau centang yang bagian keempat, tambahkan efek klik tetikus. Nah, biasanya misalnya ini kan masih nggak ada efek ya,
saya gerakan kursor ini masih nggak ada efek. Tapi ketika nanti direkam ini ada efeknya, ada efek warnanya, apakah nanti warna kuning atau warna biru dan seterusnya. Itu kita bisa setting nanti pada bagian pengaturan ini. Untuk bagian kelima ini kita buka centangnya ada, centangnya aja, nggak usah dicentang. Terus kita pilih pengaturan. Nah, ini bagian penting pada penggunaan Bandicam. Untuk suara, karena kita tidak hanya merekam gambar saja, maka kita centang rekam suara. Jadi kita centang rekam suara. Terus jika sumber suara yang utama itu adalah melalui mikrofon, maka kita pilih mikrofon. Atau jika kita tanpa menggunakan mikrofon, maka kita menggunakan speaker. Artinya speaker, perangkat speaker yang ada pada laptop kita. Kalau saya sih menggunakan mikrofon, maka sebagai perangkat utama perekam suara itu saya pilih mikrofon. Nah, volumenya itu kita setting ke 80%. Nah, selanjutnya nih, misalnya jika kita ingin juga merekam yang ada pada laptop kita, sepertinya misalnya adalah gamers. Itu biasanya gamers itu tidak hanya menggunakan mikrofon, tapi dia juga menggunakan speaker. Jadi ada efek-efek ketika misalnya mengeluarkan suatu suara khas pada game yang dimainkan itu, maka kita bisa gunakan speakers. Jadi ada dua nanti terdengar suaranya, terekam suaranya, yaitu menggunakan mikrofon dari suara kita dan efek suara atau suara dari perangkat komputer kita atau laptop kita. Nah, setelah itu kita centang gabungkan dua suara menjadi satu. Jadi kita centang ini untuk pengaturan suara. Kamera web. Nah, ini biasa digunakan bagi teman-teman atau para YouTuber. Misalnya ingin menampilkan wajahnya, kita bisa gunakan ya. Tambahkan overlay kamera web ke video. Cuma karena laptop saya nggak ada webcamnya, jadi saya nggak centang ini. Tapi terserah bapak ibu, teman-teman semua sih sebenarnya, bapak ibu teman-teman semua. Jika ingin menampilkan dirinya di sini, boleh silahkan pakai atau centang saja ini. Selanjutnya pada tab tikus, pada kursor. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, kita centang ini tampilkan kursor tikus dan ukuran 100% standar ini ya. Terus kita centang tambahkan efek klik. Nah, pilihan warnanya kita bisa pilih. Ketika kita klik kiri maka warnanya warna merah misalnya. Terus ketika kita klik kanan maka warnanya biru. Ini kita bisa pilih warnanya. Jadi kita bisa preview warnanya. Ini saya klik kiri warna, maka nanti akan tampil efek tikusnya warna merah ketika saya klik kiri. Atau misalnya saya klik kanan, maka efek tikusnya itu warna biru. Nah, selanjutnya ini kita nggak usah centang saja. Untuk suara klik ya, teman-teman boleh memberikan efek suara ketika diklik kiri atau klik kanan. Saya sih nggak pakai ya, nggak usah pakai. Jadi tapi terserah teman-teman semua sih sebenarnya. Ini nggak usah teks, oke. Opsi ya, oke, nggak usah. Jadi pengaturan itu hanya pada bagian suara, kamera web opsional, tikus, itu aja. Kemudian terakhir oke. Nah, setelah oke, selanjutnya kita ke menu gambar. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai video recording, merekam recording kita apakah gambar dan suara, tapi bisa juga capture gambar, mengambil gambar. Misalnya kita mau foto diri, bisa langsung tercapture atau terambil gambar kita dengan menggunakan Bandicam ini. Jadi untuk pengaturannya ini saya hanya memilih atau centang bagian pertamanya ya, tombol. Ketika saya tekan F11 maka otomatis Bandicam akan mengcapture gambar yang ada pada screen ini. Jadi dia tidak video recording ya, tapi dia
mengcapture gambar pada screen laptop kita. Nah, sama jika kita ingin menampilkan juga tampilan kursornya, silahkan diklik, atau menghidupkan suara Rana silahkan. Ya. Formatnya silahkan dipilih apakah JPG, PNG, BMP dan sebagainya. Ya. Oke. Setelah itu, jadi setelah tadi pengotoran awal, umum, video dan gambar, kemudian untuk menyelesaikan misalnya video recording yang saya gunakan saat ini dengan menggunakan aplikasi Benigame, maka saya menekan tombol yang warna merah ini, berhenti merekam video recording. Nah, maka video yang kita rekam melalui screen laptop kita itu akan terekam dengan sendirinya melalui aplikasi Bendigam. Cukup video tutorial saya kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis, dan tetap dukung saya untuk membuat channel dengan video-video yang berkualitas. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video tutorial saya ini jika bermanfaat. Dan jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar di video tutorial saya ini. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.